Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Nur, nomor NIM 202111166. Video kali ini akan membahas tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Begitu pula halnya pemikiran Joseph Scack tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Pemikiran hukum Islam Scack, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh sendiri. Inti pemikirannya adalah bahwa konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dan dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Menurut batasan para ulama usul fikih, seperti yang dikemukakan oleh Asy-Syairasi dalam Al-Lumah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang digali dengan jalan ijtihad. Menurut para fuqaha, dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung 2 pengertian. Pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara' yang praktis yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara'. Persamaan antara syariah dengan fikih, yaitu keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya, sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Pemikiran Scack secara esensi tampaknya berbeda. Scack memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan norma yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud oleh Scack baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat. Sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Hadis membuat pemilahan secara khusus. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari 2 dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Tampaknya antara fikih dengan syariah terjadi mata rantai. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Analisis yang berbeda dipaparkan oleh Nadir Shah Hussein dalam menanggapi konsep hukum yang dikaji Scack. Menurutnya, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu teoritis abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Hal lain yang bisa didiskusikan lebih jauh adalah bagaimana Scack memandang hakikat hukum Islam. Hal ini diperlukan untuk mengklarifikasi objek pembahasan antara kita dan Scack. Para orientalis memandang bahwa hukum Islam itu bukan hukum dalam pengertian hukum modern.
Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Skak secara prinsipil amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Kaitannya dengan ilmu hukum, hukum Islam yang terdapat dalam sumber Al-Quran dan berbagai literatur Islam mencakup hukum dalam arti sistem ajaran dan kaidah atau norma. Dua arti ini tampaknya diabaikan oleh Skak, terutama ketika ia melihat hukum pada masa Nabi dan sahabat. Oleh karena itu, tidak heran apabila Skak mengatakan bahwa hukum Islam dimulai dari masa Umayyah. Secara terminologi, pemikiran Skak mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Skak harus memiliki sifat teknis dan formal. Di samping itu, Skak menurut analisis penulis cenderung berpikir praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis, bagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama. Dan juga Skak tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh, atau semantik atau sejarahnya. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. 1. Hukum dengan ilmu pengetahuan. 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. 3. Hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau tata positif tertulis. 5. Hukum dalam arti keputusan pejabat. 6. Hukum dalam arti petugas. 7. Hukum dalam arti proses pemerintahan. 8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. 9. Hukum dalam arti jaringan-jaringan nilai. Apa yang dikatakan Surjono Sukanto adalah benar, bahwa orang-orang yang mengetahui apa yang dinamakan hukum pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat diperlukan kaidah-kaidah sebagai alatnya. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Skak berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Skak dilihat dari sisi teoritis maupun praktis. Penerimaan praktik-praktik adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam bidang kehidupan. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Pemikiran Skak selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Irak, Madinah, baik pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa sebelum akhir pemerintahan Umayyah. Pandangan Skak bahwa konsep sunnah atau hadis muncul relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Mempertegas pendapat Rahman, An-Naim mengatakan bahwa sepanjang abad pertama Islam, penggunaan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individual seorang muslim maupun masyarakat pada umumnya.
Rahman memberikan solusi bahwa yang paling penting dari sunnah adalah pengertian sunnah yang luas, yaitu sebagai tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam masa awal. Tidaklah menyalahi keberadaan riwayat atau transmisi verbal tingkah laku Nabi sejak masa-masa Islam yang paling awal. Pandangan Rahmat tersebut memberikan titik terang bahwa sunnah Nabi atau sunnah-sunnah lainnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu ikatan yang saling mengikat. Pemahaman seperti ini tampaknya diabaikan oleh Skak dalam memberikan definisi sunnah. Kedudukan ijma dan qiyas secara prinsipil tidak berbeda antara pandangan Skak dengan para pakar hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendapat Skak bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Pandangan seperti ini menurut Rahman historis. Pemikiran ini didasarkan pada sunnah berakhir pada sahabat dan sekaligus istilah isma bermula pada generasi sahabat juga. Pendapat Skak bahwa periode hukum Islam dimulai pada awal abad 2 Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini sudah tentu berbeda dan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama, khususnya para mu'arikh, seperti Muhammad Ali As-Sayyiz, Al-Wahhab Al-Khallaf, Mustafa Said Al-Khin, Umar Sulaiman Al-Ashqar, Khudari Baik, Al-Baghdadi, Ibnu Asir, dan para sejarawan barat lainnya. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Harun Nasution menjelaskan bahwa pada periode Nabi, segala persoalan dikembalikan pada Nabi untuk diselesaikan. Nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung, pembuat hukum adalah Nabi, tapi secara tidak langsung, Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan Nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Nabi sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk zaman-zaman sesudahnya ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Asumsi penulis bahwa pada masa Nabi dan sahabat, bentuk hukum Islam didasarkan bahwa hukum sebagai kaidah memiliki 3 asas, yaitu asas yuridis, filosofis, dan sosiologis. Yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah, fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koherensif mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan filsafat pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dan ilmu lainnya. Metode sosiologi hukum yang digunakan oleh Skak dalam menggali hukum Islam, di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat, tetapi di pihak lain pemikiran Skak ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal,
Artinya, atas dasar analisis sosiologisnya, SKAK mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan ditentukan dengan pendekatan tersebut. Menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh SKAK, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, sosiologi hukum tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan, yaitu pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Demikian video tentang penjelasan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.